dan zakat. Usaha gigi pusat zakat Sabah mendidik rakyatnya berzakat harus dipuji. Kurang sebekalah dicari berbagai hela, diburukan Nabi dengan fitnah, tiba pelajar mengaku bermuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maksudnya, fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Surah Al-Baqarah ayat 191. Berita, sekarang ini fitnah di media sosial sudah menjadi satu buyadaya. Dosa dan pahala sudah dilupa. Nabi Musa sungguh terkejut dengan berita yang didengarnya. Baginda segera bersuah muka dengan pelacur yang ditipu daya. Bersaksikan ribuan yang hadir. Dengan izin Allah, si pelacur menjadi takut dan mengaku diupah oleh korun terjana. Maka selamatan Nabi Musa dari fitnah semata-mata. Nabi Musa merasa amat kecewa, lalu mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba dengan kuasa Allah terbelahlah tanah dan menarik korun ke dalam. Maka tenggelamlah korun bersama harta-harta kekayaannya. Akibat sikap tak makan lubang, akhirnya korun hancur binasa. Demikian kisah cerita saya. Setiap perbuatan ada balasannya. Setiap perbuatan jahat pasti akan dapat balasan yang setimpal. Begitulah kisah korun, kekayaannya membinasakan karena tamak dan sombong. Korun ditelan bumi. Semoga menjadi pedoman dan pengajaran buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang meroboh di pohon cemara. Assalamualaikum, mulahnya kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih kepada pengerusi majlis, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru yang saya sanjungi, dan rakan-rakan serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Syam berdiri di sini ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Ababil diutus melindungi Ka'bah. Kawan-kawan, ada satu kisah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan melalui segerombolan burung ababil. Burung-burung ini berhasil mengalahkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Bagai gempa bumi yang menggegarkan, tentera bergajah Abraha ingin menghancurkan kota Mekah kerana dengki dan benci terhadap rumah Allah. Menurut Zainul Rafiq di dalam buku The Power of Ka'bah, Ka'bah secara istilahnya adalah rumah Allah yang suci. Ka'bah yang wujudnya juga disebut dengan panggilan Baitullah. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan bahawa suatu ketika dalam perjalanan ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan untanya lebih cepat saat tiba di lembah Mu'assir atau dikenali dengan Wadi Mu'assir. Hadirin yang dihormati,
Wadi Mu'assir terletak di perbatasan antara Muzdalifah dan Mina. Tempat ini menjadi saksi turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman. Di tempat inilah pasukan gajah yang awalnya berkobar-kobar ingin menghancurkan Ka'bah tiba-tiba merasa lemah. Disebutkan Abraha merupakan panglima di negeri Yaman. Dia memiliki kekuasaan yang tinggi dan pengaruh luar biasa. Dia membangun sebuah gereja besar dengan harapan banyak pendatang dari penjuru dunia untuk memakmurkan gereja tersebut. Namun pada kenyataannya, umat manusia saat itu lebih memilih untuk mendatangi Ka'bah di kota Mekah sebagai kiblat dalam beribadah. Pada saat itu, Ka'bah dijadikan tempat ibadah bagi umat berbagai agama, termasuk kaum Yahudi. Hadirin yang mulia, melihat kenyataan tersebut, Abraha yang tidak berpuas hati lantas mengirim surat kepada Raja Najasyi yang berisi keinginannya ingin menghancurkan Ka'bah. Ia bertekad mengalihkan umat manusia pergi ke gereja yang ia bangun di daerah Sanaa, Yaman. Hal ini semakin sulit dengan masyarakat Arab saat itu lebih memilih untuk mendatangi Ka'bah di kota Mekah daripada tempat ibadah yang dibangun oleh Abraha. Bahkan seorang Arab dari Bani Malik bin Kinana sempat memburukkan gereja yang dibangun oleh Abraha. Hasilnya, Abraha tekad menghancurkan Ka'bah. Ia menaiki seekor gajah yang sangat besar bernama Mahmud serta membawa bala tentera dengan jumlah yang sangat besar. Dalam kitab tafsir, Ibnu Katsir mengatakan Mahmud adalah gajah yang sangat besar yang dikirim oleh Raja Najasyi untuk membantu Abraha menghancurkan Ka'bah. Pendapat lain mengatakan ada 8 bahkan 12 ekor gajah yang datang bersama Abraha. Begitu sampai di Wadi Mu'assir, semua gajah mendadak lemas dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya kepada pasukan gajah. Kisah Ka'bah dan burung ababil ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung ababil diperintah Allah menghentikan semua tipu daya mereka. Dihujaninya dengan batu-batu dari api neraka. Pasukan gajah lantas bergelimpangan akibat panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil tersebut. Hasilnya, pasukan yang dipimpin oleh Abraha gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian, pengajaran yang boleh kita ambil dari cerita ini adalah kita perlu berada pada pihak kebenaran, yaitu pada jalan yang Allah redha dengan mentaati, mengimani dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan melalui segerombolan burung ababil.
Saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak Melayu pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis, panel hakim, penjaga masa serta hadirin sekalian. Nama saya ialah Nur Kasih binti Basri. Tajuk cerita saya ialah Kisah Maryam Putri Imran. Kawan-kawan, tahukah siapa Maryam Putri Imran? Maryam adalah anak kepada Imran, pemimpin kaum Bani Israel. Ibunya pula seorang yang rajin beribadat. Kehidupan mereka berdua sungguh bahagia. Malangnya, Hana tidak dapat memberi zidat kepada suaminya. Ini membuatkan hatinya gundah gulana. Melihat burung bersama anaknya, tercetus nazar niat di hati. Andai hamil anugerah yang esa, pasti dihantar di tempat yang suci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Firman Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itu, terimalah nazar itu daripadaku. Potongan ayat 35 surah Al-Imran. Hana tidak berputus asa, siang dan malam terus berdoa. Lihatlah kawan-kawan, bagaimana kesungguhan Hana untuk mendapatkan zuriat. Tetapi masyarakat kita hari ini bayi dibuang seperti sampah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Doa Hana pun dikabulkan. Gembira sungguh Hana dan suaminya. Bagaimanapun ketabahan mereka diuji oleh Allah. Sayu hatinya tidak terperi. Hajat si suami tak sempat dipenuhi. Bimbang nazarnya tak tertunai janji. Bayi perempuan anugerah ilahi. Hana gembira apabila nazarnya diterima Allah. Bayi yang dinamakan Maryam dibawa ke masjid untuk diserahkan kepada ahli-ahli ibadat. Masing-masing berebut untuk memelihara Maryam, termasuklah Nabi Zakaria. Undian telah dilakukan. Setiap orang diminta mengukir nama masing-masing di atas ranting kayu, lalu dicampak ke dalam sungai. Kalau siapa yang tidak dihanyutkan, maka dialah yang akan memelihara Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbata nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Firman Allah, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan menjadikan Zakaria pemeliharanya. Ayat 37 surah Ali Imran. Ya kawan-kawan, kesungguhan Nabi Zakaria memelihara anak saudaranya wajar dicontohi ibu bapa. Sebagai anak, kita harus membalas jasa mereka. Jangan biarkan mereka jadi seperti seorang warga tua yang merempat 10 tahun dan menumpang di surau-surau. Usianya kini semakin dewasa,
wanita unggul, pribadi mulia.